Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi expert system. Yang pertama, perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Saya sendiri, Dewi Fidian Fauziah. 2. Evi Ani Meliana. 3. M. Maisto Zarois. 4. Siti Muniroh. 5. Alilisa Rahmawati. Pengertian expert system. Expert system atau sistem pakar berasal dari dua kata, yaitu sistem dan pakar. Sistem adalah beberapa elemen yang ditekankan pada keefektivitasannya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pakar adalah seseorang yang ahli pada suatu bidang. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang dirancang agar dapat melakukan penalaran seperti layaknya seorang pakar pada suatu bidang keahlian tertentu. Sistem pakar merupakan salah satu bidang teknik kecerdasan buatan yang cukup diminati karena penerapannya di berbagai bidang, baik bidang ilmu pengetahuan maupun bisnis, yang terbukti sangat membantu dalam mengambil keputusan dan sangat luas penerapannya. Ciri-ciri sistem pakar. 1. Terbatas pada dominan keahlian tertentu. 2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak pasti. 3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. 4. Berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Selanjutnya yaitu kategori masalah expert system. Masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar diantaranya interpretasi, yakni membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Kemudian prediksi, yaitu memproyeksikan akibat-akibat yang dikemungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis, yakni menentukan penyebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Yang keempat, desain, yakni menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Yang kelima, perencanaan, yakni merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang keenam, debugging dan repair, yakni menentukan dan menginterpretasi cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Yang ketujuh, yakni instruksi, merupakan mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam memahami domain subjek. Yang kedelapan, pengendalian, yakni mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Yang kesembilan, selection, yakni mengidentifikasi pilihan yang terbaik dari sekumpulan atau list kemungkinan. Yang ke-10, simulation, yakni permodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Yang terakhir, yakni monitoring, yakni membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian komponen expert system. Komponen sistem pakar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Knowledge base atau basis pengetahuan. Knowledge base merupakan inti dari program sistem pakar karena basis pengetahuan ini merupakan presentasi pengetahuan antara knowledge representation. Basis pengetahuan adalah sebuah basis data yang menyimpan aturan-aturan tentang suatu domain knowledge atau pengetahuan tertentu. Basis pengetahuan ini terdiri dari kumpulan objek serta aturan dan atributnya maupun cirinya. Contoh, yakni hewan merupakan sayap dan bertelur, dan hewan jenis burung. Yang kedua, working memory atau basis data atau memori kerja. Working memory adalah bagian yang mengandung semua fakta-fakta, baik fakta awal pada saat sistem operasi maupun fakta-fakta pada saat pengambilan kesimpulan, sedang dilaksanakan selama sistem pakar beroperasi. Basis data tersebut berada di dalam memori kerja. Yang ketiga,
inference engine atau mesin inferensia. Inference engine adalah bagian yang menyediakan mekanisme, fungsi berpikir, dan pola-pola penerapan sistem yang digunakan untuk suatu pakar. Mekanisme ini akan menganalisa masalah tertentu dan selanjutnya akan menjadi jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Yang kemudian dua teknik inference yaitu A. Backward chaining atau pelacakan ke belakang melalui penalarannya dari sekumpulan hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung tersebut. Jadi proses pelacakan berjalan mundur dimulai dengan menentukan kesimpulan yang akan dicari, baru kemudian fakta-fakta pembangunan kesimpulan atau A. Goal driven. Yang B. Forward chain, pelacakan ke depan. Forward chain merupakan kebalikannya dari backward chain, yaitu dia memulai dari kumpulan data menuju kesimpulan. Yang keempat, user interface, antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai adalah bagian penghubung antara program sistem pakar dengan pemakai. Pada bagian ini memungkinkan pengguna untuk memasuki instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar serta menerima penjelasan dan kesimpulannya. Keuntungan sistem pakar: 1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli-ahli. 2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakai. 4. Meningkatkan output dan produktivitas. 5. Meningkatkan kualitas. 6. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. 7. Mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. 8. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. 9. Memiliki reliabilitas. 10. Meningkatkan kapasitas sistem komputer. Kelemahan sistem pakar: 1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. 2. Sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. 3. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Siti Muniro, NPM 01200 78861. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibahas. Modul penyusunan expert system. Modul Stockward 1997, suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yakni 1. Model penerimaan pengetahuan atau Knowledge Acquisition Mode. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Proses pengumpulan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan Knowledge Engineer. Peran Knowledge Engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Yang kedua, modul konsultasi atau Consultation Mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam model konsultasi. Pada model ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang ketiga, modul penjelasan atau explanation mode. Modul ini yakni menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Selanjutnya, cara representasi. Cara representasi dalam sistem pakar 1992 ada 3 teknik, yakni 1. Production rule. Production rule adalah model ide dasar dari sistem yang mempresentasikan pengetahuan dengan bentuk pasangan kondisi aksi atau jika maka. 2. Semantic network. Semantic network adalah gambaran grafis dari pengetahuan yang terdiri dari node atau simbol dan hubungan atau line yang memperlihatkan hubungan hierarkis antar objek. Yang ketiga,
Frame adalah struktur data yang berisi semua pengetahuan tentang objek tertentu. Selanjutnya adalah Linuxis atau perangkat lunak sistem pakar. Perangkat lunak yang sudah dikhususkan guna untuk merancang dan membangun sistem pakar, salah satunya ialah Linuxis. Atau contoh lainnya adalah pengkualifikasian atau qualifier. Pengkualifikasian adalah suatu pengetahuan interaktif untuk mengetahui data dan fakta beserta seluruh kemungkinan jawaban. Yang kedua adalah perubahan atau variabel. Perubahan atau variabel biasanya berbentuk numerik dan memiliki batas atas dan batas bawah. Dan yang ketiga adalah pilihan solusi atau choice. Pilihan solusi adalah seluruh kemungkinan solusi yang dapat dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi expert system ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mampu hidup tanpa menggunakan alat bantu. Karena pada hakikatnya manusia menginginkan kemudahan di setiap aktivitasnya. Dan seiring perkembangan zaman yang kekinian pesat dan makin canggih, banyak sekali teknologi yang dapat memudahkan di setiap aktivitas manusia. Dan semua itu karena adanya kecerdasan buatan dalam setiap teknologi yang memudahkan aktivitas manusia tersebut. Pada masing-masing kecerdasan buatan tersebut memiliki peranan khusus dalam kehidupan manusia. Sehingga dulu hal yang dianggap susah dan tidak mampu untuk diselesaikan karena keterbatasan otak manusia, sekarang menjadi lebih mudah karena adanya bantuan dari kemajuan teknologi berupa kecerdasan buatan. Sistem pakar yang dapat membantu mengatasi masalah dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, perekonomian, otomotif, dan banyak lagi. Video game yang sering kita mainkan sebagai hiburan juga sebagai pengasah otak kita pun tidak lepas dari peranan kecerdasan buatan di dalamnya. Sedangkan pada jaringan syaraf buatan yang bekerja seperti otak manusia untuk mengingat dan menyimpan data juga karena kecerdasan buatan yang diprogram khusus. Baik, sekian materi dari kelompok kami mengenai expert system. Terima kasih.